Swastiastu, salam merdesa, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Desa, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas tentang pendaftaran Badan Hukum BUM Desa. Dan pembahasan kita kali ini saya pastikan lain dari yang lain. Tidak normatif, tidak teoritis, tapi berpijak dari pengalaman fasilitasi pemberkasan di lapangan. Lalu apakah itu? Yaitu tentang beberapa hal berkaitan dengan berkas atau dokumen yang nantinya harus diupload di website pendaftaran. Sengaja saya tidak membahas langkah-langkah penguploadan, dan saya pastikan itu mudah dicari di dalam tutorial-tutorial yang ada di YouTube maupun di dalam petunjuk teknis pendaftaran Badan Hukum BUM Desa. Bahwa pendaftaran Badan Hukum BUM Desa ini adalah satu langkah yang sangat strategis bagi desa maupun bagi BUM Desa itu sendiri. Saya ibaratkan seperti orang yang akan membuat KTP. Nah, meskipun orang tersebut sudah punya akta kelahiran, tapi dinamika sosial kemasyarakatan masih mengharuskan seseorang tersebut harus mempunyai KTP ketika melakukan komunikasi-komunikasi atau tindakan-tindakan formal. Nah, jadi seperti itulah BUM Desa dengan sertifikasi Badan Hukum BUM Desa ini. Meskipun sudah ada berita acara musyawarah pendirian, namun ketika belum mempunyai sertifikasi Badan Hukum, maka seperti orang yang belum punya KTP, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Pertama-tama kita harus persiapkan file-file yang nantinya dibutuhkan untuk pemberkasan tersebut, yaitu 1. Berita acara rapat di desa tentang kesepakatan untuk mendaftarkan badan hukum. Kemudian juga berita acara, contoh berita acara maksud saya untuk musdes perubahan bagi bumdes yang sudah ada yang akan mendaftarkan badan hukum ini. Kemudian persetujuan badan permusyawaratan desa, kemudian draft untuk perdes, kemudian draft untuk perkades, kemudian juga berita acara rapat-rapat dan juga proker atau program kerja. Kemudian kita siapkan juga KBLI, yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan file yang berkaitan dengan rumus-rumus nanti di dalam menghitung angka-angka. Baik, kita sekarang lanjut kepada contoh dokumennya. Seperti apakah itu ya? Seperti ini teman-teman. Jadi sebelum semuanya masuk kepada pemberkasan harus kesepakatan di stakeholder desa. Jadi ada rapat internal supaya semuanya dalam bulat satu suara begitu, yaitu kepala desa memimpin rapat koordinasi. Apa saja yang ada di rapat itu? Ya, intinya adalah siapa melakukan apa di dalam nanti menindaklanjuti pemberkasan maupun tindak lanjut di dalam pendaftaran Badan Hukum BUM Desa ini, dari mulai pendaftaran nama, kemudian juga sampai nanti menyusun program kerja, sampai kepada menyusun draft perdes, kemudian juga sampai kepada draft anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian nanti merencanakan penyelenggaraan musdes, sampai kepada nanti mengupload dokumen. Jadi itu supaya rapi di dalam pengorganisasian. Berikutnya adalah pada waktunya nanti setelah semuanya dipersiapkan, pada waktunya akan menggelar musyawarah desa yang disebutnya adalah musyawarah desa perubahan. Jadi sekali lagi ini adalah untuk bumdes yang sudah ada tapi akan mendaftarkan di dalam pendaftaran sertifikasi badan hukum ini. Nah, judulnya adalah musyawarah desa perubahan peraturan desa nomor berapa dulu waktu saat pendirian, sekarang
dengan adanya pendaftaran ini maka disebutnya adalah Musyawarah Desa Perubahan Perdes. Nah, ini sudah ada template-nya, tinggal nanti sobat-sobat dikondisikan ataupun disesuaikan dengan realita BUMDes yang ada atau desa yang ada. Titik kritisnya adalah tanggalnya harus tanggal yang paling muda. Jadi ini adalah dokumen pertama yang menjadi persiapan kita ya, yang harus diupload. Jadi di sini tanggalnya harus paling muda. Dan ini adalah tanggal setelah persetujuan nama yang sudah diperoleh. Dokumen berikutnya yang harus kita persiapkan yaitu tentu saja oleh tim yang mendapat penugasan untuk mempersiapkan dokumen ini, yaitu dokumen tentang Perdes atau peraturan desa. Jadi yang menjadi penekanan di sini adalah Perdes ini adalah Perdes tentang perubahan atas Perdes yang dahulu saat pendirian BUMDes yang dulu. Nah, jadi seperti itu ya. Dan di Perdes ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan anggaran dasarnya. Ya, ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021, yaitu Perdes ini harus menjadi satu dengan anggaran dasar. Ini yang harus dipersiapkan. Berikutnya adalah kita harus mempersiapkan ataupun tim yang mendapat penugasan harus mempersiapkan tentang persetujuan BPD, karena sebagaimana tata aturan pembuatan aturan di desa, maka setiap ada aturan ataupun Perdes maka harus mendapat persetujuan dari BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Nah, ini juga harus dipersiapkan oleh tim yang mendapat penugasan. Berikutnya adalah setelah keputusan BPD, maka tim harus mempersiapkan tentang anggaran rumah tangga, di mana payung hukumnya adalah peraturan kepala desa. Ini juga harus legal drafting juga ya. Kemudian yang harus dipersiapkan berikutnya adalah berita acara rapat-rapat. Yang pertama adalah berita acara musyawarah tentang pembahasan anggaran rumah tangga, di mana ini adalah rapat antara Direktur BUMDes, pengawas, dan penasehat. Jadi di dalam peraturan Menteri Desa yang baru bahwa perumusan anggaran rumah tangga itu cukup oleh Direktur BUMDes, kemudian pengawas dan penasehat. Nah, ini sebagai bukti bahwa anggaran rumah tangga itu adalah betul-betul dimusyawarahkan, di mana berita acara musyawarah ini diberi nomor, dan nanti nomornya itu menjadi identitas saat mengupload di dalam portal maupun website. Kemudian yang berikutnya adalah berita acara musyawarah pembahasan program kerja. Nah, pembahasan program kerja ini, berita acara musyawarah ini juga sebagai bukti bahwa program kerja ini adalah benar-benar dimusyawarahkan dan disetujui oleh forum musyawarah di desa. Kemudian setelah itu mempersiapkan program kerja. Nah, program kerja ini meliputi beberapa hal. Nah, sebagaimana template yang ada, silakan saja diikuti ya. Jangan merasa wah ini sulit dulu, kerjakan dulu ya, kemudian buat selengkap mungkin, kemudian setelah itu kita upload ya, nanti akan dilakukan verifikasi, mana-mana yang masih kurang nanti akan diberikan umpan balik oleh tim verifikator. Kemudian juga kita persiapkan yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Nah, KBLI ini adalah gunanya untuk nanti di dalam pencantuman unit usaha di dalam anggaran dasar. Usahanya apa?
usahanya perdagangan, maka ada nomornya KBLI tertentu. Usahanya apa? Jasa di bidang apa? Jasa keuangan konvensional misalnya, ada nomor dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia itu KBLI. Jadi tidak ada kesulitan, kita sudah persiapkan KBLI yang paling cocok dengan unit usaha yang ada di BUMDes. Ada berapa unit usaha, maka di situ KBLI-nya juga kita akan sesuaikan. Baik, selanjutnya Sobat Desa, itu semua adalah dokumen-dokumen yang kita persiapkan di dalam penguploadan berkas-berkas sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam portal BUMDesa ya, dalam sistem website ya. Jadi akhirnya kita kembali lagi ke pendaftaran ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dokumen-dokumen tersebut disusun setelah BUMDesa mendapat persetujuan nama. Dokumen-dokumen tersebut di dalam website ya, kita lihat di sini isiannya adalah satu tentang nomor registrasi. Nomor registrasi itu diisi dengan nomor persetujuan nama yang pernah diperoleh di masa sebelumnya. Kemudian nama BUMDesanya, kemudian jenis BUMDesnya, BUMDes atau BUMDes bersama. Tentu saja kita sedang berbicara BUMDesa, lokal desa. Kemudian desanya, dan ini yang sering menjadi titik kritisnya, tidak diisi ya. Maka di sini harus diisi. Pengalaman sebelumnya ini lupa untuk diisi modal awal ya. Apa yang ditulis di dalam anggaran dasar, nominal modal awalnya ditulis di sini. Kemudian berikutnya di bawah itu ada jenis bidang usaha. Jadi ini harus diisi Sobat Desa. Yang kita tuliskan di dalam anggaran dasar tentang jenis usaha yang di KBLI tadi kita isikan lagi di sini. Ya. Narasinya kita tuliskan lagi di sini. Ada berapa unit usaha kita tuliskan di sini. Harus konsisten sama dengan yang ada di anggaran dasar. Nah, kemudian tentang uploadan dokumen kita lihat di sini. Berita acara musyawarah desa. Nah, nomornya berapa kita tuliskan di sini. Kemudian choose file, maka dipilih filenya, diupload di sini. Ya. Kemudian peraturan desa, ya, ini nomornya berapa ditulis di sini. Kemudian filenya juga diupload di sini. Kemudian anggaran dasar, kemudian file dari anggaran dasar itu dipisahkan untuk diupload di sini. Kemudian anggaran rumah tangga. Nah, di dalam anggaran rumah tangga ini kita diminta untuk menulis nomornya. Kita tuliskan nomor berita acara musyawarah perumusan anggaran rumah tangga. Nah, kemudian filenya anggaran rumah tangga itu sendiri juga kita upload di sini. Kemudian juga untuk program kerja kita juga diminta mengisi nomor ya. Nah, kita cantumkan di sini nomor musyawarah perumusan program kerja. Nah, setelah itu kita upload filenya program kerja itu sendiri. Perlu diingat bahwa file-file yang di-upload di sini adalah file dalam bentuk PDF yang ukurannya tidak boleh lebih dari 5 MB. Begitulah sobat-sobat desa sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memperjelas dan mempermudah langkah kita untuk melakukan pemberkasan di dalam pendaftaran atau sertifikasi badan hukum BUMDesa kita. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdesa.